Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yasen Arafat, Sarjana Pendidikan. Saya guru Sekolah Dasar Negeri nomor 003/9 Senaun, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang ke-1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Kak. Ya, alhamdulillah kalian masuk semua. Dan Bapak himbau kalian tetap menjaga kesehatan karena dimana kita sedang di masa pandemi. Jadi kita harus tetap menjaga 3M. Apa 3M kemarin? Ya. Baiklah, hari ini kita siap belajar? Sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang mau membantu Bapak untuk membacakan doa pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ayo silakan Nidal. Terima kasih Nidal. Siapa yang mau bantu Bapak untuk memimpin lagu pada pagi hari ini? Ayo. Silakan Salwa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Lulusan Islam. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila Santosa, Sri Baginda.
Terima kasih Salwa dan Nidal ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Tentang apa sayang? Nah, ya. Tema 4, globalisasi. Subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Tentang apa ini? Produk Indonesia. Siapa yang tahu bagaimana kita mencintai produk Indonesia? Dengan membeli produk-produk Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Naila. Dengan membeli produk-produk dari Indonesia. Itu pelajaran kita kemarin. Baiklah, sebelum kita mulai, masih ingat tepuk PPK? Masih. Ya. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar masuk kepada tema 5, wirausaha, subtema 1. Apa? Ada yang tahu apa? Menggunakan asing. Nah, kemudian pembelajaran yang ke-1. Sebelum kita mulai, Bapak akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui teks bacaan nanti Bapak akan berikan pada LKPD tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian akan mampu memahami posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam dunia. Kalian juga mampu menyajikan hasil jenis teks formulir dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memasuki kepada pelajaran kita hari ini, silakan buat kelompok. Silakan kursinya dibalik. Ayo. Bapak akan memberikan nama tiap-tiap kelompok. Namanya negara Asia. Masih ingat? Kelompok 1 Malaysia. Kelompok 2 Brunei Darussalam. Kelompok 3 Indonesia. Kelompok 4 Thailand. Kelompok 5 Myanmar. Nah, ya. Jadi semuanya ada nama kelompoknya. Itu dari bagian dari negara Asia. Baiklah, bisa kita mulai. Sekarang siapa yang tahu tentang wirausaha? Ada yang tahu? Bapak tutup dulu. Ayo, ada yang tahu? Ada berbagai macam usaha yang dijalankan mulai dari menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, para pelaku tersebut dinamakan wirausaha. Untuk menjadi wirausaha harus memiliki keahlian khusus untuk mengatur dan mengelola usahanya. Berarti usaha sesuatu pekerjaan. Berarti wirausaha adalah pejuang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, bisa mengerti tentang wirausaha? Bisa. Kalau bisa, perhatikan teks bacaan tentang pelajaran kita hari ini. Sebelum kalian memperhatikan teks, Bapak akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Ya. Jawab kuat ya. Kelompok terus. Kelompok Indonesia. terus. Kelompok Thailand. dan terakhir kelompok. Myanmar. Waduh. Tepuk semangat. Pada teks LKPD
Kalian lihat, buka lembar pertama, kalian isi bersama kelompok. Teksnya ada di depan layar. Nah, pada poin-poin kalian baca teksnya dengan benar dan kalian diskusikan kelompok kalian ya untuk menjawab LKPD yang Bapak berikan. Bisa dimengerti? Bisa langsung dikerjakan LKPD-nya? Bisa. Bisa ya? Kalau bisa silakan kerjakan. Kita akan dengarkan dari tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa kelompoknya yang mau pertama kali tampil? Silakan kelompok dari Indonesia. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok Indonesia. Ya. 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan Tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Kelompok Indonesia baca nomor 1 ya. Kelompok yang lain baca yang nomor 2. Ayo kelompok mana lagi? Ya, kelompok dari Brunei Darussalam, silakan. Baiklah teman-teman, saya membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Dapat melihat dan mengetahui berbagai. Tepuk tangan untuk kelompok Brunei Darussalam. Kelompok dari Thailand, silakan perwakilannya. Apa yang kamu lakukan jika memperoleh kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut? Nah, apa yang kamu lakukan? Menggunakan kesempatan ini Ya, sebagai tepuk tangan untuk kelompok Thailand ya. Selanjutnya kelompok saya, Pak. Malaysia, silakan. Pertanyaan yang keempat. Saya akan membacakan teks 4 dari kelompok Malaysia. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke area pameran tersebut, apa kegiatan yang mengindera mata sebagai kenang-kenangan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok dari Malaysia. Terakhir, kelompok dari Myanmar, silakan perwakilannya 1 orang. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Myanmar. 5. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks suara ASEAN. C. Menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Myanmar. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Kawan-kawannya mendatangi atau diundang ke pameran ASEAN. Di sana banyak sekali anjungan-anjungan yang isinya apa? Pameran. Nah, misalnya dari Indonesia. Ya. Lapor hasilnya dalam bentuk peta pikiran jawaban. Ya. Serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Mea itu apa? Tunggu dulu. Mea itu apa? Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN. Menjadi salah satu lumbung pada ASEAN. Lumbung padi ASEAN. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Apa yang pertama tadi kelompok Indonesia? Ikut serta dalam MEA. MEA itu apa? Masyarakat ekonomi
ASEAN. Yang kedua, sebagai lumbung padi. Ya, lumbung padi ASEAN. Siapa yang mau baca kelompok yang ketiga? Dari kelompok mana? Dari Brunei Darussalam. Peta pikiran yang ketiga. Melaporkan hasilnya dalam bentuk peta. Mendirikan ASEAN Aceh menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Ya. Terima kasih untuk kelompok Brunei Darussalam. Tepuk tangan kelompok Indonesia dan Brunei Darussalam ya. Itu peta pikiran ya, keikutsertaan Indonesia di ASEAN ya, kegiatan ekonominya ya. Nah, pada pameran tersebut mainan dari magnet yang bisa ditempelkan di kulkas. Nah, itu salah satu pelajaran kita hari ini ya, tentang magnet. Siapa yang tahu apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik ya, benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Medan magnet itu benda apa saja yang mempunyai medan magnet? Seperti besi. Apa lagi? Kalau yang terbuat dari besi apa? Paku. Nah, sekarang Bapak punya video. Kalian perhatikan video di depan ini. Kemudian kalian isi LKPD yang ada pada teks yang Bapak kasihkan ya. Bentuk-bentuk magnet dan sifat-sifat magnet. IPA kelas 6, tema 5, subtema 1. Kita dekatkan dengan kutub utara, dia akan tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Nah, kita akan coba siapa yang mau bantu Bapak untuk apa yang Rizky rasakan. Niki, merah ini ketemu sini Ki. Nah, ayo dekatkan Ki. Bagaimana Ki? Hah? Tolak menolak. Nah, jadi kutub utara bertemu kutub utara, tolak menolak. Kalau sebaliknya, kutub utara bertemu dengan kutub selatan, apa yang terjadi? Maka tarik menarik. Nih, ada 4 buah magnet ini. Nah, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Paku. Benda yang terbuat dari besi. nih. Apakah paku ini bisa? Kita coba ya. Punya spidol. Mau atau tidak? Tidak mau karena terbuat dari plastik. Contoh yang terakhir. Ini kacamata. Nah, apakah mau? Tidak mau. Tetapi ada bagian yang terbuat dari besi, nampaknya harus mau nih. Seperti di sini ada besi, ini mau lengket. Nah, mau ditarik oleh magnet. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dimengerti, silakan kerjakan LKPD-nya.
mempresentasikan lagi hasil diskusi kelompoknya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju pertama? Ya, kelompok Myanmar, silakan maju. Saya akan membacakan hasil diskusi bersama kelompok Myanmar. Apa yang kamu ketahui tentang magnet yang berbentuk seperti huruf U? Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, terima kasih untuk kelompok Myanmar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Myanmar. Iya, bagus sekali jawabannya. Ayo kelompok yang lain. Silakan kelompok dari Thailand. Saya akan membacakan hasil diskusi. 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah satu benda yang dapat menarik benda logam di sekitar lingkaran, merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dari Thailand. Ya, mungkin 2 cukup kelompoknya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, tepuk semangat. Iya, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, jadi kalian sudah paham ya apa itu magnet, kemudian jenis-jenis magnet apa saja, kemudian ada bentuk-bentuk magnet dan ada sifat-sifat magnet. Sudah paham ya? Macam-macam magnet ada, magnet apa? Ladang, apa lagi? Magnet jarum, silinder, apa lagi? Lingkaran, apa lagi? Magnet batang. Kemudian magnet itu ada 2 kutub. Kutub apa? Nah, kutub utara dan selatan. Sifat-sifat magnet apa? Yang pertama, apabila kedua kutub yang senama didekatkan akan tolak menolak. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, coba kalian amati teks pada buku tema kalian. Baca paragraf yang ke-6. Yang ke-6. Siapa yang mau membantu apa untuk membaca? Ferdi, silakan maju. Baca atau baca di sini saja. Kuat ya. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka oleh beberapa anjuran. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pilihannya. Tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ferdi. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya tentang si Udin akan mengikuti lomba. Tadi cindera matanya berbentuk magnet, sekarang kegiatan lombanya itu berbentuk formulir. Ada yang tahu tidak apa itu formulir? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, formulir adalah berbagai lembar isian yang berisi berbagai jenis data yang kemudian diserahkan kepada bagian pendaftaran. Pernah kalian mengisi data? Pernah mengisi data? Nah, itu contoh formulir, ya. Nah, misalnya kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ikut lomba tari, lomba bola kaki, isi formulir. Misalnya kita ke rumah sakit ingin berobat, isi formulir. Mau masuk sekolah, isi formulir. Nah, pasti pernah melihat formulir. Sekarang kalian amati gambar yang Bapak tayangkan pada poin-poin di depan ini. Silakan. Nah, ini formulir penilaian.
Formulir penilaian ini untuk menilai misalnya kamu mengikuti lomba. Yang kedua jenisnya formulir pendaftaran. Nah, kamu yang ingin mendaftar lomba, isi formulir ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, hobi, dan mengikuti lomba apa, tanda tangan dan lain-lain. Ini formulir kalau ingin bikin apa? ATM atau buku bank. Nah, mengerti sekarang formulir? Kalau sudah mengerti, di LKPD ada pertanyaan tentang formulir, silakan isi berkelompok. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kelompok Brunei Darussalam, silakan. Siapa yang mewakili? Ya. Zaza. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut serta lomba cerdas cermat ASEAN? Tujuan dari formulir B untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Brunei Darussalam. Ya. Ayo kelompok yang lain, jangan mau kalah. Ya, silakan kelompok Indonesia. Ika. Nah, Ika yang mewakili ya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Indonesia. Apa saja yang kamu ketahui, yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Boleh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Iya. Satu kelompok lagi. Iya, silakan maju kelompok dari Malaysia. Saya akan membacakan teks dari kelompok Malaysia. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Judul formulir, tujuan formulir, tujuan dari formulir A untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Tujuan dari formulir B untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Malaysia. Ya, bagus. Tepuk semangat. Nah, tadi kita sudah mengisi LKPD-nya tentang formulir. Paham ya? Paham antara formulir 1 dan formulir 2? Paham kan tujuan dari formulir tersebut ada? Paham? Paham ya? Nah, baiklah, itulah kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah,
Untuk menutup, siapa di antara kalian yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pelajaran Yang berharga kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari Ayo Rizky, silakan Ki. Magnet hanya dapat menarik benda logam di sekitarnya yang memiliki medan magnet. Ya. Terima kasih Rizky. Tepuk tangan dulu tuh Rizky. Itu tentang magnet ya. Yang terakhir tentang formulir. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan Nida. Mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Ya, terima kasih Nida. Tepuk tangan dulu tuh Nida. Baiklah. Sebelum kita menutup pelajaran, Bapak punya soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, siap. Ayo, kerjakan. Silakan dikerjakan soal evaluasi. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Bereskan buku-bukunya masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bertemu di esok hari dalam keadaan sehat. Kalian harus tetap menjaga kesehatan karena di masa pandemi ini virus wabah akan mulai menyerang kita ya. Mudah menyerang kita kalau fisik tubuh kita lemah. Baiklah, untuk menutup, siapa yang akan membantu Bapak menyanyikan lagu daerah kita, lagu Sailun Salimbai? Siapa yang mau membantu Bapak? Ya, silakan Laila. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Sailun Salimbai. Ya, semangat ya. 1, 2, 3. Selamat Datang, Selamat datang, kami ucapkan di negeri Sailun Salimbai. Tarian lagu kami sajikan kepada Tuhan. Seni budaya, sajian kami. Ya, terima kasih Naila. Nah, untuk menutup, semoga perjalanan kita pulang tetap dalam keadaan selamat ya. Siapa yang mau membantu Bapak untuk membaca doa? Ya, silakan Said. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa guru kami sebagaimana
baik ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Dan pertemuan kita hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.